Perkenalkan, nama saya Natalia Desi, NIM 21 12 06 1948. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas konsep dasar IPS SD. Saya di sini mengangkat sejarah singkat dari batu yang jatuh dari langit yang bernama Batu Mataso. Dan ini perjalanan kami menuju tempatnya. Pada dahulu kala, ada seorang kakek yang bermimpi bahwa akan ada batu yang jatuh dari langit. Seorang kakek itu bernama Bangau. Batu itu sepasang suami istri yang akan jatuh di dalam mimpi kakek tadi. Batu ini berpesan agar orang yang hamil tidak keluar. Diberitahukanlah pesan itu kepada warga sekitar, tetapi ada seorang nenek yang bernama Nenek Daun Kayu yang tidak peduli dengan pesan yang disampaikan tadi. Ia tetap memaksa akan keinginannya untuk keluar, untuk mencuci muka dan mengelus perutnya yang sedang hamil dengan air. Saat batu ini ingin turun, ia melihat Nenek Daun Kayu itu keluar dan dalam keadaan hamil. Istri dari batu itu pun berkata bahwa dia bukan seorang perempuan yang baik, dia melawan seorang semagat atau bangsawan. Kemudian Nenek Daun Kayu itu pun dibunuh oleh istri batu itu, dan dia pulang tidak jadi turun bersama suaminya. Setelah itu, semua warga pun dihebohkan dengan meninggalnya Nenek Daun Kayu tadi. Semua warga pun sibuk mengurus mayatnya. Tempat pertama jatuhnya batu itu di tempat yang bernama Sukapit yang berada di hulu sungai. Pada saat selesai panen atau sering dikenal dengan Gawe Dayak Pamolek Beo Banuaka, semua warga selalu bepergian ke tempat batu itu untuk membawa sesajian dan berdoa sebagai ucapan rasa syukur semua warga. Setelah berpergian ke tempat batu itu, ada pantang, yaitu 4 hari. 2 hari itu pantang ladang dan 2 hari itu pantang mati. Dengan seiring berjalannya waktu, batu itu pernah diculik oleh warga suku Dayak Iban. Yang tidak lama kemudian ada yang bermimpi kalau batu itu tidak dikembalikan, dia akan membunuh semua warga di mana tempat orang yang mencuri itu tadi. Batu itu pun dikembalikan karena sudah pernah dicuri. Batu itu pun dipindahkan ke tempat yang bernama Malik. Kalau orang bepergian ke tempat batu itu butuh biaya dan jarak tempuh yang jauh, batu itu pun dipindahkan ke tempat yang bernama Madang. Karena penempatannya mengganggu kegiatan proyek pembangunan jembatan, mereka yang bekerja di situ pun meminta agar batu itu dipindahkan. Tidak ada salah satu dari mereka yang berani mengganggu atau menyentuh batu itu, dan batu itu pun dipindahkan lagi ke tempat yang bernama Talas atau dikenal dengan Mataso. Batu itu pun dipindahkan menggunakan ekskavator serta dijalankan dengan alat tersebut. Diramaikanlah secara besar-besaran. Yang banyak sekali warga yang datang, tidak tahu dari mana-mana, yang datang untuk menyaksikannya. Selama berapa perpindahan batu itu selalu dirayakan dengan besar-besaran.